السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لغة العرب أشرف لغة العباد، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد الذي هو أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والعشرون من برنامج دراسة اللغة العربية من الصفر حتى الاحتراف، وهو في شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-23 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir, pembahasan dan penjelasan buku pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab dari jilid 1 karya Syekh Dr. Fi Abdul Rahim hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau. Alhamdulillah teman-teman sekalian, setelah kita menyelesaikan materi seputar badal, maka insyaallah kita akan memasuki dan melanjutkan latihan seputar badal di pelajaran yang ke-8 ini. Jadi kalau teman-teman sekalian memahami dan masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya, insyaallah akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kata penulis hafizahullah ta'ala, tamarinu, latihan-latihan. At-tamrinul awal, latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi pertanyaan-pertanyaan berikut ini teman-teman sekalian berkaitan dengan teks atau kalimat-kalimat yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. As-su'alul awal, pertanyaan yang pertama, man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu? Siapa pria ini dan siapa pria itu? Jawabannya adalah iya, betul sekali. Ini pertanyaan berkaitan dengan baris pertama ya teman-teman sekalian. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Pria ini adalah seorang pedagang dan pria itu adalah seorang dokter. Ats-tsani, pertanyaan yang kedua, masmut tajiri? Siapa nama pedagang itu? Ya, bagus sekali. Jawabannya adalah ismut tajiri Mahmudun. Nama pedagang tersebut adalah Mahmud. Ats-tsalits, pertanyaan yang ketiga, masmut tabibi? Siapa nama dokter itu? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah ismut tabibi Sa'idun. Nama dokter tersebut adalah Said. Ar-rabi', min aina sayyaratut tabibi? Dari mana mobil dokter itu? Ya, bagus sekali. Jawabannya adalah sayyaratut tabibi min Amerika. Mobil dokter tersebut dari Amerika. Ya, keliru ya teman-teman sekalian. Jawabannya yang benarnya adalah sayyaratut tabibi minal Yabani. Mobil dokter tersebut dari Jepang. Al-khamis, pertanyaan yang kelima, min aina sayyaratut tajiri? Dari mana mobil pedagang tersebut? Iya, salah sekali. Maaf, betul sekali. Jawabannya adalah sayyaratut tajiri min Amerika. Mobil pedagang tersebut dari Amerika. As-sadis, aina baitut tajiri? Di mana rumah pedagang itu? Ya, keliru ya. Yang benarnya adalah baitut tajiri amamal masjidi. Kemudian yang terakhir, as-sabi', pertanyaan yang ketujuh,
Aina baitut tabibi? Di mana rumah dokter itu? Jawabannya adalah ya, betul sekali. Baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pada dokter itu di belakang sekolah. Kemudian kata penulis, at-tamrinu tsani, iqra waktub. Latihan yang kedua, baca dan tulislah. Jadi silakan teman-teman sekalian membacanya terlebih dahulu. Saya akan memberikan waktu dan jeda. Kemudian saya akan membacakan bacaan yang benar sehingga teman-teman sekalian dapat membenarkan atau mengoreksi bacanya apabila terdapat kekeliruan. Ya, al-ula, al-jumlatul ula, kalimat pertama. Ya, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Bocil itu, anak laki-laki itu namanya Khalid dan anak laki-laki itu adalah Muhammad. Tsaniyah, hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Pria ini adalah seorang dokter dan pria itu adalah seorang insinyur. Tsalitsah, nomor 3. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Buku ini baru dan buku itu tua. Ar-Rabi'ah, nomor 4. Hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil itu milik Ali dan mobil itu milik Khalid. Asal kalimatnya hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka sayyaratu li Khalidin. Hanya saja kata as-sayyaratu dihapus pada kalimat yang kedua karena telah dimaklumi dan telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Al-Khamis, nomor 5. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu terbuka. Dan boleh kalimat ini diringkas, hadzal babu maftuhun wa dzalika mughlaqun. Seperti pada kalimat yang ke atau nomor 4. As-sadis, nomor 6. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Milik siapa jam ini? Jam tersebut milik Abbas. As-sabi'. Ahadzal baitu lit-tabibi? La huwa lil mudarrisi. Apakah rumah ini milik dokter itu? Bukan. Rumah tersebut milik guru itu. Ats-tsamin, nomor 8. Ahadhihi ad-darrajatu libnil muadzini? Naam. Apakah sepeda ini milik anak muadzin itu? Iya. At-tasi', nomor 9. Man hadzal waladu? Huwa talibun minas Sini. Siapa anak laki-laki ini? Dia adalah siswa dari Cina. Al-ashir, nomor 10. Adzalikal baitu jadidun? La huwa qadimun jiddan. Apakah rumah itu baru? Tidak, rumah itu tua sekali. Al-hadi asyar, nomor 11. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil tersebut dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Ats-tsaniya asyar, nomor 12. Hadha as-sikkinu min Almania wa tilka al-mil'aqatu min Inglaterra. Pisau itu dari Jepang
dan penduduk itu dari Inggris. Kemudian kata penulis, at-tamrinus tsalits iqra'il mithal al-atiyah thumma hawwilil jumal al-atiyata mithlahu. Bacalah contoh berikut, kemudian buatlah kalimat yang semisalnya. Mithalun, hadzal kitabu li Muhammadin. Ini adalah buku ini milik Muhammad. Jadi ini yang telah kita jelaskan pada materi sebelumnya, teman-teman sekalian, pada materi yang ke-8 ini, bahwasanya kalau khobar itu kita ingin tambahkan keterangan lagi, maka khobar tersebut kita harus jadikan sebagai isim ma'rifah. Dan khobar bagi kata tunjuk, kalau kita ingin menambahkan penjelasan bagi khobar tersebut, kita harus jadikan khobar tersebut menjadi isim ma'rifah, kemudian mendatangkan penjelasan setelah itu, penjelasan terkait dengan khobar tersebut. Contoh, hadza kitabun, hadza mubtada, kitabun adalah khobar, ini adalah buku. Nah, kalau kita ingin menambahkan penjelasan yang berkaitan dengan kata khobar ini, kata kitab ini, kitabun, maka kita harus jadikan isim ma'rifah, dan dia kedudukannya berubah menjadi badal. Kemudian setelah itu kita tambahkan keterangan khobar setelahnya. Contoh, hadza kitabun, kemudian hadzal kitabu li Muhammadin. Ini adalah buku ini milik Muhammad. Jadi tidak boleh kita katakan hadza kitabun li Muhammadin, ya. Langsung saja latihannya, ada 10. Al-awwal, nomor 1. Hadza tabibun. Nukta minal Hindi, dari India. Ya, betul sekali. Hadza tabibu minal Hindi. Ya, kita tambahkan alif lam pada kata at-tabib terlebih dahulu, kemudian menambahkan penjelasan setelahnya. Maka tidak boleh kita katakan hadza tabibun minal Hindi. Berikutnya, ats-tsani, nomor 2. Hadhihi sayyaratun. Ya, betul sekali. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Dan ingat ya teman-teman sekalian, bahwa alif lam dan tanwin itu tidak boleh bertemu dalam satu kata. Jadi jika kata tersebut kita tambahkan alif lam di depannya, maka tidak boleh lagi kita tambahkan tanwin pada huruf terakhir kata tersebut. Tsalits, nomor 3. Dzalika waladun, itu adalah anak laki-laki. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak laki-laki itu adalah putra dokter itu. Ar-rabi', nomor 4. Tilka sa'atun. Tilka sa'atu min Swisra. Itu adalah jam tangan. Jam tangan itu dari Swiss. Swisra, negara Swiss. Al-khamis, nomor 5. Hadzal baitu lil muhandisi. Ini adalah rumah. Rumah ini milik insinyur itu. As-sadis, nomor 6. Hadza qalamun. Ini adalah pulpen. Hadzal qalamu li Abbasin. Pulpen ini milik Abbas. As-sabi'. Dzalika rajulun. Dzalika rajulu muadzinun. Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Pria dewasa ini adalah seorang muadzin. Ats-tsamin, nomor 8. Hadhihi baydatun. Hadhihi baydatun kabiratun. Ini adalah telur. Sebutir telur. Telur ini besar. At-tasi', nomor 9. Ada mindilun. Ini adalah sapu tangan. Hadzal mindilu wasikhun. Sapu tangan ini kotor. Al-ashir. Hadhihi hakibatun.
Ini adalah tas. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Tas ini milik guru itu. التمرين الرابع اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. Ya, insyaallah teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan dan mengerjakan latihan yang keempat ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.